Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Matius pasal yang ke-7. Kita membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Saya membacakan ayat 15, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian membaca ayat 16, kita selesaikan pembacaan sampai ayat 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari ayat ini ialah di mana Matius pasal 5 sampai 7 adalah khotbah di bukit dan merupakan pengajaran Yesus terhadap murid-murid. Jadi ini adalah pasal yang sangat terkenal sekali, berbicara tentang pengajaran. Yesus menjelaskan kepada mereka tentang kerajaan Allah dan bagaimana mereka hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan Yesus juga menyinggung mengenai adanya penyesat-penyesat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya membuat tema khotbah pengikut Yesus yang sejati. Memang di dalam pembacaan kita secara eksplisit tidak tertulis di situ, tetapi secara implisit bahwa perikop yang kita baca juga mengajarkan kepada kita tentang pengikut Yesus yang sejati. Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya pada waktu itu menjadi pengikut yang sejati. Yesus memberikan contoh-contoh dan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka dengan baik, dan bagaimana mereka bisa mewaspadai hal-hal yang perlu diwaspadai. Pengikut Yesus yang sejati menurut Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini memiliki beberapa ciri-ciri penting. Saya langsung akan berbicara kepada ciri-ciri pengikut Yesus yang sejati. Yang pertama, kita melihat di sini mewaspadai pengajaran yang sesat. Di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang nabi-nabi palsu yang dapat menyesatkan pengikut-pengikutnya. Kita harus waspada dan memeriksa ajaran yang kita terima untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Semua ajaran yang sudah kita terima di gereja ini, kita perlu
memastikan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, Yesus juga berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi sampai hari ini penyesatan itu ada. Dari dulu sampai sekarang penyesatan itu ada. Yesus menasihati murid, waspadalah. Dan Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Bagi sang penyesat ada ancaman di dalam kehidupan mereka. Sama seperti di dalam ayat yang ke-18, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu adalah sebuah ancaman kepada sang penyesat. Lebih lanjut, Rasul Paulus juga di dalam Efesus 4 ayat 14 mengajarkan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh peremanan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada seorang teolog abad ke-19 namanya Friedrich Schleiermacher. Dia mendefinisikan ajaran sesat sebagai sesuatu yang mempertahankan penampilan kekristenan namun bertentangan dengan hakikatnya. Ajaran sesat yang juga disebut heresi dalam konteks Protestan itu merujuk pada pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab dan ajaran Kristen. Ajaran sesat ini dianggap menyimpang karena memberikan interpretasi atau penafsiran Alkitab yang salah, mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kepada mahasiswa saya mengajarkan, ingat ada salah satu dosa. Dosa itu adalah dosa hipokrisis. Hipokrisis sama dengan kemunafikan. Dosa itu adalah dosa salah menafsir ayat Alkitab. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, bisa saja orang mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, atau bahkan menentang doktrin inti seperti Trinitas. Bapak Ibu, tidak pantas bagi mereka yang tidak mengakui Trinitas sebagai gereja. Tidak pantas mereka mengakui sebagai gereja jika tidak mengakui Trinitas, jika mereka menolak Trinitas. Padahal penyelamatan itu dikerjakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, bisa cek di media sosial. Ada banyak pendeta-pendeta menentang keras tentang Trinitas. Saya tidak usah sebutkan namanya satu persatu. Bahkan pendeta besar di gereja besar yang akhirnya karena mereka merasa menemukan sesuatu yang baru, pengembangan ajaran yang baru, mereka keluar dari gereja besar itu, membentuk denominasi yang baru. Mereka menolak Trinitas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa ajaran sesat yang umum diidentifikasi dalam Protestan antara lain sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, ajaran yang menolak Trinitas. Ada yang berpandangan itu adalah ajaran manusia. Di Alkitab tidak tertulis. Mereka sempit pemahaman tentang Alkitab dengan berbicara keesaan Allah yang disebut sebagai Ehad bukan Yahed. Mereka tidak paham sampai di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, memang kata Trinitas tidak tertulis di Alkitab, tapi jelas tersirat. Ya,
Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi contoh ajaran yang menyesatkan itu adalah ajaran yang menolak Trinitas. Kita masih mengucapkan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cuman saya pernah mengkritik satu pernyataan dengan doa berkat, atau ketika orang membaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya kritik, semestinya tidak seperti itu. Secara teologi dan susunan kalimat bukan begitu. Semestinya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, seakan-akan Allah itu tiga. Kita tidak punya Tuhan tiga. Tuhan kita bukan Tuhan yang numerikal, yang bisa dihitung, seperti menghitung manusia A, B, C, dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudari, ada juga ajaran yang menolak keilahian Yesus. Saksi Yahova itu tidak percaya akan keilahian Yesus. Yesus itu memang diperanakkan secara manusia, anak manusia. Itulah pandangan mereka. Dan ada lagi pendeta besar yang mengatakan ada Allah mayor, ada Allah minor. Ini membuat orang Kristen bingung. Dan bahkan yang menyebutkan Allah mayor dan Allah minor itu, dia berkata Yesus itu sebenarnya bukan juru selamat. Yang juru selamat itu adalah Allah. Ini penolakan terhadap kata malaikat di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud, Tuhan kita. Yesus Tuhan di kota Daud. Kok pendeta besar dari organisasi besar bisa berkata Yesus itu bukan juru selamat? Ini menyesatkan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ajaran yang menolak otoritas Alkitab. Alkitab kita ini berwibawa. Alkitab kita ini punya inerensi, tidak salah. Ya, Alkitab kita ini bukan hanya berisi firman, tapi Alkitab ini adalah firman yang tertulis. Ada firman Sang Logos, ada firman Sang Rema yang datang secara pribadi spesifik kepada kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Alkitab tidak memiliki otoritas, ini ajaran sesat, pikiran yang sesat. Kemudian ajaran yang menolak pentingnya keselamatan melalui iman. Keselamatan itu kita dapatkan melalui iman, demikian ajaran firman Tuhan. Kalau ada juga ajaran yang menyangkal pentingnya persekutuan Kristen, ini menyesatkan. Tak perlu kumpul-kumpul di gereja, tak perlu kaum pria kumpul-kumpul, tak perlu kaum wanita kumpul-kumpul sebagai perkumpulan Kristen. Ini pikiran yang menyesatkan. Kalau ada kaum pria di tengah kita merasa tak perlu kumpul di persekutuan kaum pria, ini pikiran menyesatkan. Kalau ada kaum wanita berpikir tak perlu kumpul di persekutuan kaum wanita, ini pikiran yang menyesatkan. Kalau ada kaum muda remaja yang berkata tak perlu kumpul-kumpul di kebaktian kaum muda remaja di gereja, ini pikiran yang menyesatkan. Justru persekutuan kita ini adalah persekutuan yang abadi, hubungan di dalam keluarga Allah yang kita kembangkan sampai kelak di surga. Hubungan ini tetap ada. Tapi hubungan karena marga, karena darah itu berakhir di bumi. Tapi hubungan yang kita nikmati bersama sesama umat Tuhan ini akan kita nikmati juga nanti kelak di surga. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi Tuhan, ada ajaran yang menyelewengkan pemahaman tentang dosa. Di Singapura ada sebuah gereja yang besar, karena situasi di Singapura mungkin secara sosial, geografis, gereja itu mengajarkan apa yang disebut dengan hyper grace. Apa itu hyper grace? Memandang anugerah Tuhan itu secara berlebihan. Mereka punya pandangan dosa kita itu semua sudah diampuni oleh Tuhan, termasuk dosa yang akan dilakukan. Ini menyesatkan Bapak Ibu.
Yang diampuni Tuhan adalah dosa kita di waktu lalu sampai kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah itu manusia bisa jatuh dalam dosa, bisa melakukan dosa, manusia rentan dengan dosa. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Bisa saja setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melakukan dosa. Tapi dosa itu kalau kita tidak minta ampun sama Tuhan, tidak akan diampuni. Karena ada dosa yang tak diampuni karena kita tidak minta ampun kepada Tuhan. Maka track record kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus bagus. Nanti di surga ada pengadilan Kristus yang disebut dengan Dematos. Di situ akan direkam ulang kata-kata kita, niat kita, perbuatan kita, semua dosa kesalahan kita akan direkam ulang, direview, direplay di situ. Seperti CCTV memutar balik semua sikap dan perbuatan kita. Orang akan bisa mengalami malu-malu kucing setengah jam di surga karena melihat rekamannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau melakukan dosa dan kesalahan, minta ampun sama Tuhan supaya diampuni. Karena dosa yang diakui pasti diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah Sang Pengampun. Amin. Jadi jangan memandang anugerah Tuhan berlebihan seperti Hypergrace di Singapura. Banyak jemaatnya, ribuan, tapi sesat di dalamnya, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau orang menekankan kita ke surga kan karena perbuatan baik saja, tidak berdoa anugerah Tuhan, itu salah, Bapak Ibu. Kemudian ada ajaran yang mengutamakan pengalaman rohani atau tradisi di atas firman Tuhan. Katolik itu sangat kuat dengan tradisi, ajaran tradisi. Tradisi tidak boleh di atas firman Tuhan. Firman Tuhan di atas tradisi. Yesus tidak boleh di atas Yesus tidak boleh di bawah tradisi. Yesus harus di atas semua tradisi, di atas semua budaya. Bapak Ibu, terlalu banyak seorang pengkhotbah memberitahukan pekerjaannya yang dilakukan untuk Tuhan, bersaksi tentang diri, keberhasilan diri. Saya minggu lalu masih mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan, lebih baik kita menceritakan tentang apa yang Tuhan telah berbuat dalam hidup kita, bukan tentang apa yang sudah kau perbuat untuk Tuhan, untuk gereja. Aku sudah melakukan ini untuk gerejaku, aku sudah begini, aku sudah begini, perpuluhanku aku bayar, pembangunan gerejaku aku lakukan seperti ini. Jauh lebih baik kita banyak menceritakan tentang apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Capaian-capaian dan hasil keberhasilan kita yang luar biasa. Suatu saat kita menjadi gereja besar juga Bapak Ibu, tetap kita punya pandangan bahwa semua itu jadi bukan didasarkan dari apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan, tapi didasarkan dari apa yang telah Tuhan perbuat di tengah-tengah kita. Itu sebabnya sebagai saksi Kristus itu penting memiliki pengalaman apa yang dialami dari Tuhan, apa yang didengar dari Tuhan, apa yang dilihat dari Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada ajaran yang mengutamakan pengalaman rohani atau tradisi di atas firman Allah. Ada ajaran yang menekankan pada perbuatan atau usaha manusia belaka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius di 1 Timotius 4 ayat 16, dia berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Aku juga terpikir harus mengawasi diriku sendiri sebagai gembala dan harus mengawasi ajaranku. Jangan sampai ada penyesatan terjadi di dalamnya.
Ajaran-ajaran sesat ini dapat memberi dampak yang merusak bagi iman dan kehidupan Kristen, karena dapat membingungkan, menyesatkan jemaat, mengganggu persekutuan jemaat, dan bahkan menyebabkan kehilangan harapan keselamatan. Oleh karena itu sangat penting bagi orang percaya untuk memahami ajaran sesat dan belajar untuk mengenali ciri-cirinya, sehingga pengikut Yesus sejati tetap setia pada kebenaran Alkitab dan ajaran Kristus yang benar. Amin. Waspadai. Saya sedang belajar membongkar pemikiran-pemikiran sesat di dalam diri kita. Dari poda-poda tulus orang Batak, poda yang tua tidak selamanya bisa kita terima. Kepercayaan yang sinkritisme itu perlu dibongkar satu persatu. Saya mau jemaat di sini melakukan segala sesuatu berdasarkan dari apa yang dimengerti, bukan dari apa yang tidak dimengerti. Satu pertanyaan saya, kalau ada keluarga yang meninggal setelah dikubur, lalu saudara marsuap cuci muka di atas kuburan, apa artinya itu? Tak semua tahu orang artinya, tapi hampir semua orang Batak Kristen melakukannya. Aemena masak di gagak ursa, ahana masak di manyula, mersuap halak di budean, mersuap iba. Tapi tak ngerti, ya kan? Saya mau bongkar satu-satu ini apa yang kita tidak mengerti, pengajaran yang sinkritis, yang campur baur. Kita mau memiliki ajaran yang murni dari Yesus, amin. Kita harus bisa menempatkan budaya dengan kekristenan, dengan Kristus, adat dengan Kristus. Bapak Ibu, itu yang pertama. Dan memang itu pula di perikop ini yang diajarkan oleh Yesus, waspada. Jadi ciri-ciri pengikut Yesus yang sejati mewaspadai pengajaran yang sesat. Amin. Tadi kita katakan ke kiri dan kanan, ciri-ciri pengikut Yesus yang pertama adalah mewaspadai pengajaran yang sesat. 1, 2, 3. Amin. Ada salah satu KKA dari Gesia tutup satu KKA karena pindah ke gereja yang lain, padahal pengajaran di gereja itu salah. Pimpinan pusatnya itu yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, yang juru selamat itu Allah. Allah itu ada Allah mayor, ada Allah minor. Ke situ satu KKA kita pindah dari salah satu gereja. Yang kedua, ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20 demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon ara yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ciri yang kedua dari pengikut Yesus yang sejati, menghasilkan buah yang baik. Pengikut Yesus yang sejati akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan mereka, seperti perbuatan baik, kasih dan pengampunan. Itu buah. Berpuluh tahun sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih sulit mengampuni. Itu bukan buah yang baik. Bagaimanapun beratnya penzuliman orang atas dirimu, engkau harus memiliki roh yang mengampuni. Amin. Jangan angkat dirimu sebagai hakim atas orang lain, karena Tuhan pun tak pernah mengangkat kita pribadi-pribadi menjadi hakim atas orang lain. Engkau membenarkan diri, engkau menyalahkan orang lain. Semua kesalahan perlu kita akui. Semua kelemahan perlu kita akui. Semua kekurangan perlu kita akui. Jangan egois.
membenarkan diri. Tunjukkan buah kasih dan pengampunan. Ironi jemaat pendendam. Sebuah ironi jika kita pengikut Tuhan tapi pendendam, menyimpan sakit hati berpuluh-puluh tahun, susah melepas pengampunan. Kita juga yang sakit, pikiran kita yang terganggu. Buah yang dihasilkan tergantung dari pohonnya. Jika pohonnya baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi jika pohonnya tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Yesus menekankan bahwa kita dapat mengenali nabi-nabi palsu dari buah yang dihasilkan. Jika ajaran tersebut menghasilkan buah yang baik, maka itu adalah ajaran yang benar. Sebaliknya, jika ajaran tersebut menghasilkan buah yang tidak baik, maka itu adalah ajaran sesat. Lebih lanjut, Alkitab mengajarkan kepada kita tentang buah-buah di dalam kehidupan Kristen. Ada varian-varian dari buah yang diajarkan oleh Alkitab. Misalnya Matius pasal 38, Kisah Rasul 11 ayat 18 itu berbicara tentang buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan kita itu harus nyata. Amin. Apalagi yang sudah dibaptis, jangan masih terikut-ikut merokoknya. Padahal sudah dibaptis tapi masih merokok. Hanya anjing yang kembali kepada muntahnya. Kita semua perbuatan yang tak baik di waktu lalu itu yang sudah kita muntahkan saja, supaya murni kita ikut Tuhan, supaya kita menjadi pengikut yang sejati, bukan pengikut tanggung, panas tidak, dingin tidak, pengikut yang setengah hati, bukan pengikut yang serius. Memang banyak orang sukar masuk ke sebuah gereja yang benar-benar mengajarkan kebenaran. Aka perbabuki perjuji, aka sialang bota ini sulit do masuk ke gereja tahun. Sulit. Para pejinah itu, para peselingkuh itu, para perokok itu sulit masuk ke gereja kita. Mereka tidak mau ditelanjangi dan melepaskan keinginan lamanya itu, kesukaan dari manusia lamanya itu. Kita semua yang hadir pada siang hari ini seriuslah ikut Tuhan, amin. Seriuslah, sekali ikut Tuhan sampai mati pun ikut Tuhan. Kalau kita suatu saat disebut orang mati di dalam Tuhan, tak mungkin kita mati dalam Tuhan kalau kita tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan supaya suatu saat engkau juga mati di dalam Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kau ke surga. Ke surga. Sukar pun ikut Tuhan, sulit, banyak rintangan tantangan. Tidak usah pedulikan itu. Buktinya sampai hari ini kita bisa jalani hidup yang sulit itu kok. Karena Tuhan beri kita kekuatan, karena Tuhan beri kita kemampuan, karena Tuhan memberikan kita penghiburan. Jadi tunjukkan buah-buah pertobatan kita, buah-buah Roh Kudus, buah-buah rohani atau karakter ilahi di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu. Kemudian buah-buah pelayanan yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi hidup kita harus berbuah, amin. Ada buah-buah rohani. Tidak ada yang suka maki-maki lagi, tidak ada yang suka cakap kotor lagi, tidak ada suka cerita hoax lagi, berita yang tak benar tanpa bukti. Udah asal dipandokkan. Kita tidak punya data, tidak punya barang bukti, tapi enaknya kita ngomong begininya itu, begini.
saudara-saudari kasih Tuhan, ini juga tidak kurang pentingnya. Matius 7 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Para polemikus non-Kristen, Yesus sendiri menolak orang yang berseru-seru kepada namanya. Yesus bukan juru selamat. Ini penafsiran yang salah. Pengikut yang sejati akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta hidup sesuai dengan firman-Nya. Mereka tidak hanya sekedar berseru. Di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru. Ini kan seruan ini kan sifatnya situasional. Minta pertolongan Tuhan dan doa pada situasional. Dan orang yang melakukan mujizat itu bukan jaminan. Tidak jaminan. Sudah melakukan ini, melakukan itu bukan jaminan. Sudah melakukan mujizat bukan merupakan jaminan. Tapi kita melakukan kehendak Bapa apa tidak? Pengikut Yesus yang sejati tidak hanya memiliki pengakuan teologis tentang Tuhan, tetapi melakukan pengakuan praktis melalui perbuatannya yang terpancar dalam kehidupannya dan sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan. Jadi pengakuan bukan hanya sebuah kredo atau kredo di ruang dan di lingkup liturgis secara seremonial, melainkan pada tindakan praktis yang terpancar dalam kehidupannya di ruang publik secara terbuka. Ini sesuai dengan Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Yesus berkata seperti ini di Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengakui di sini menggunakan kata homologeo, menyatu, sesuai dengan pengakuan iman, pengakuan mulut dengan perbuatan. Dan bukan pengakuan itu di sebatas lingkup liturgis di gereja dan seremonial. Ada yang namanya kredo, pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Ini selalu diucapkan di lingkup liturgis dan seremonial. Setelah saya membaca kredo-kredo, beberapa kredo-kredo dan pernyataan tentang kredo, dan akhirnya saya berpikir perlu menambahkan kredo dalam pemahaman yang luas. Pengakuan dalam bentuk pemahaman yang luas, bukan hanya oleh mulut tapi oleh perbuatan, dan tidak di lingkup liturgis tapi di hadapan publik orang banyak dengan tidak takut dan gentar mengakui Tuhan, bukan hanya oleh mulut tapi oleh perbuatan. Karena Tuhan katakan di ayat yang ke-32 pasal 10 itu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, di depan publik, di lingkup publik, di ruang publik, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, di ruang publik, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi pengakuan bukan hanya sebuah kredo atau pengakuan iman di ruang dan lingkup liturgis secara seremonial, melainkan pada tindakan praktis yang terpancar dalam kehidupan di ruang publik secara terbuka. Pengikut Yesus yang sejati tidak hanya mengaku percaya, tapi juga melakukan perbuatan yang baik dalam hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Apalah artinya Bapak Ibu, secara liturgis kita
kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, alinea kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus di mulut, tapi perbuatan menyangkali. Apa arti mulut mengakui tapi perbuatan menyangkalinya? Roma 10 ayat 9 dan 10 itu pengakuan teologis. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Tidak cukup di situ saja, tidak cukup di ruang liturgis, tapi harus di ruang publik, di hadapan umum. Jadi kata itu menggunakan homologeo, satu ucapan dengan perbuatan, saja padohan dohot papenan. Ya, demikian juga di dalam Amsal pasal 36, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah dia dalam segala jalanmu di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hodi ehu bekol derekeka. Kata hodi ehu berasal dari kata kerja yada yang berarti mengenal atau mengetahui. Dalam konteks ini kata hodi ehu berarti mengenalkan atau mengakui. Kata ekol derekeka berarti dalam segala jalanmu atau dalam segala lakumu. Dalam konteks ini mengakui dia berarti mengakui Tuhan sebagai pusat dan penguasa dalam segala aspek kehidupan kita. Ini berarti bahwa kita harus mengakui Tuhan dalam segala keputusan, dalam tindakan, dalam rencana kita. Ayat ini menekankan pentingnya mengakui Tuhan. Kita dapat memperoleh bimbingan dan petunjuknya dalam menjalankan kehidupan. Ini berarti bahwa kita harus hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan dan mengakui kehendaknya dalam segala hal. Sebuah penerapan, janganlah hanya oleh mulut kita mengakui Tuhan, 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 tetapi perbuatan kita menyangkalinya. Di mana gaya hidup kita di luar sana tidak serupa dengan gaya hidup kita di sini. Bapak Ibu, saya pengamat Facebook, saya juga pengamat TikTok. Gerak-gerikmu di sana, gayamu di sana, aku perhatikan juga. Aku gembalamu. Aku selalu mewaspadai yang sudah punya suami, jangan pingin ada laki-laki lain lagi di luar diri suamimu. Sebagai suami juga, jangan menginginkan ada wanita lain, wanita idaman lain lagi di luar istrimu. Aku memperhatikan 36 tahun menjadi jemaat, menjadi gembala, aku perhatikan ada jemaat kalau sudah saya lihat lain-lain tingkahnya, suatu saat rupanya terjadilah satu kejadian. Gayamu, TikTokmu pun kuikuti. TikTokmu kuikuti, apa gayamu di sana kulihat. Yang cakap kotor pun di situ kulihat. Waktu kau sedang merokok yang kau rekam pun nampak tuh. Waktu kumpul sedang minum tua pun kulihat itu. Bersyukur mata gembalamu tidak picik. Gerak-gerikmu kuperhatikan. Karena aku harus mempertanggungjawabkan jiwa saudara kelak di hadapan Tuhan. Aku tidak mau kita tersesat. Aku tidak mau kita ini ditelan oleh dunia ini. Ikut dengan dunia. Dari gaya kita kan bisa nampak kan, yang sudah mulai beralih fokus, yang sudah mulai mengalami pertukaran nilai, kemunduran, kemerosotan, atau dekadensi, kemerosotan moral. Orang tahu kita ini orang karismatik, orang pentakostal, ya kan? Aku tahu di zaman ini ada beberapa orang yang gak gitu suka
melike postingan-postingan saya, lebih suka dia melike postingan pendeta orang lain. Itu pergeseran. Saya tidak menginginkan gila hormat dijunjung tinggi, tidak. Tapi hatimu dan hatiku harus melekat, harus menyatu. Kecuali kalau sudah ada yang sesat di dalam diriku dan pengajaranku, silakan Bapak Ibu ambil keputusan. Dan memang Bapak Ibu gereja dan gembala harus menunjukkan suara kenabiannya. Jarang sekali gereja, gembala menunjukkan suara kenabiannya. Saya tidak mau membiarkan saudara dihantam oleh binatang buas yang berbulu seperti domba, tapi di dalamnya adalah binatang serigala. Misi kita mempersiapkan jemaat masuk surga. Misi Gereja Gloria mempersiapkan jemaat masuk surga. Jemaat yang kudus, terpisah secara moral dengan dunia, tidak serupa dengan dunia, yang bermultiplikasi, yang misioner dan siap masuk surga. Kalau mata kita terbuka lebar-lebar kepada dunia, maka tertutuplah mata itu kepada Tuhan. Saat engkau memberikan keinginan dunia menguasai hati dan pikiranmu, keinginan Tuhan tidak akan ada pada dirimu. Lagu-lagu pun nanti udah lagu-lagu duniawi semua. Kita nggak merasa malu, udah tua lagu-lagu dunia. Ya, sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus sejati tidak seperti itu. Bisa dikenal dari selera kita. Molo raja do kita, anak ni raja do kita, raja do nang pangalaman. Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita mau tunjukkan kita anak raja, bukan anak dunia. Kita mau saksi, bukan hanya di ruang liturgis di gereja ini saja, tetapi di ruang publik. Saya sedang memunculkan sebuah teologi keranjang kuning namanya. Ini sedang saya kembangkan. Teologi keranjang kuning yang bisa menolak budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang bisa menerima dan bisa mentransformasi dan bisa menunjukkan di ruang publik, di ruang umum. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita ini sesuai kata dengan perbuatan kita. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi jangan mulut kita mengaku Tuhan juru selamatku, Tuhanku, Jesus my Savior, tapi perbuatan kita menyangkalinya. Gaya kita udah gak enak dilihat Tuhan. Gak enak lagi Tuhan melihat gaya kita, gaya hidup kita, cara kita. Ini kan ditolak. Ya. Yang terakhir, yang keempat adalah melakukan kehendak Bapa, ayat 21 sampai 22. Dalam Matius 7:21, frasa melakukan kehendak Bapa dalam bahasa Yunani adalah to telemai to patros mou. Bapa itu patros bahasa Yunani. Paulus bilang dirinya pater.
Berarti Bapa yang dalam konteks ini merujuk pada Allah Bapa. Dengan demikian melakukan kehendak Bapa dalam Matius 7:21 berarti hidup sesuai dengan rencana dan keinginan Allah, serta melakukan perbuatan yang baik dan sesuai dengan firman-Nya. Pengikut Yesus yang sejati akan melakukan kehendak Bapa, yaitu sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan perbuatan baik. Tidak ada kehendak Bapa di luar kehendak Bapa. Pengikut Yesus sejati merupakan pelaku dari seluruh kehendak Bapa. Kalau benar-benar Dia Bapamu, engkau anaknya, engkau anak yang baik, pengikut yang sejati, engkau adalah pelaku dari kehendak Bapa kita. Kita semua adalah pelaku dari kehendak Bapa kita. Lebih banyak memahami firman Tuhan dan kehendak Allah jauh lebih bagus, supaya kita juga lebih banyak melakukannya di dalam kehidupan kita. Kesimpulan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita harus yang pertama mewaspadai pengajaran yang sesat. Amin. Yang kedua, menghasilkan buah yang baik. Amin. Yang ketiga, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Amin. Dan yang keempat, melakukan kehendak Bapa. Sebuah penerapan kepada kita dan sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam KKA hari Rabu dan Kamis. Pertanyaan pertama, sejauh mana kita mewaspadai pengajaran sesat? Memang kalau tidak bertumbuh, Bapak Ibu tidak ada keinginan untuk bertanya itu. Toy madisi na sesak manglaso na sesak dang nya tusani inna halak na cuek maragama. Toy ma tu surgo manakso tu surgo Tuhani do na bote, itu kata mereka yang cuek di dalam kekristenannya. Iko sonari do tombo-tombo dan tu surgo do mengadau. Jale ke patudu hodo, bro ciri-ciri pardi surgo, tikini portibi ho. Tikini portibi ada patudu hono, ta ciri-ciri pardi surgo ita. Udah ciri-ciri parna rokko, nata patudu ho di bagasan waluta. Mola nak niraje beraja do pengalaman. Tadi do ibu sia suarana. Ya do tabegion haton. Jojok dah teh. Tadi do ibu sia suarana. Haleluya. Kekristenan ini memerlukan saringan, Bapak Ibu, filter. Dari sekian ratus orang pasukan Gideon, hanya 300 orang yang boleh berperang. Selebihnya mundur diseleksi. Aku nomor gereja do, godang do sama dia tong, mulai naik ringgas, ali ujungnya mundur. Ya kan? Memang mundur sian gereja, lalu tu gereja nasing, orang datang sama dia kan? Ale somal pasal diri mundur tu surga itu pahados tadi dah mana mundur di mana kan? Dak parsido be mana di surga. Jadi pertanyaan pertama, sejauh mana kita mewaspadai pengajaran sesat? Ini penting Bapak Ibu. Jangan nanti karena ditarawat tawarkan uang, tawarkan kerja, tawarkan modal. Madah nasi lelongon dak kolan po dan perlu modal pe perlu ina musai made kan? Iya kan? Dia kan ada kot having it tong dak perlu po de do. Modal na perlu. Jadi mola dong silo modal nak pepenyesat. Allah matung di hutan. Ala dak pengikut Yesus na sejati bana. Jadi perlu Bapak Ibu, sejauh mana kita mewaspadai pengajaran sesat. Yang kedua, sejauh mana buah yang ada pada kita. Perbuena sondo, perbuena busuk do, molo pedok perbuena, manang nagdang adok perbuena, tidak ada buah, sama sekali tidak ada buah, tidak ada perubahan, berdos-dos. Kalaupun ada buah, jangan buah yang masam, yang busuk, ditunjukkan buah yang manis. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Buah yang manis.
jangan pula yang pahit. Harap halak ngadul na malulung na pahit. Dan yang ketiga, sejauh mana pengakuan kita akan Tuhan, baik dengan mulut maupun dengan perbuatan. Jangan hanya di ruang gereja. Kesaksiannya luar biasa. Malasnya dia ke gereja, sekali datang ke gereja bersaksi, udah bersaksi ke gereja, diarahkan supaya rajin ke gereja, tapi dia minggu depan gak hadir. Omong doang, omong kosong. Hilangkan si palecen, hilangkan lip service yang hanya di bibir. Yang terakhir, sejauh mana kita sudah melakukan kehendak Bapa? Apakah perpuluhan kehendak Bapa? Apakah perpuluhan firman Allah? Itu adalah firman Allah. Jangan ikuti kata pembicara di YouTube sana. Karena kita ini bukan jemaat YouTuber. Kita ini jemaat resmi di Gereja Gloria. Ada gembala kita. Tak perlu dengar yang bukan gembala kita. Gembala kita yang perlu banyak didengar. Tapi begitu ada penyesatan di dalam gembalamu, silakan tinggalkan gembala. Tetapi selama dia mengajarkan yang benar, menunjukkan buah yang benar, yang baik, ikuti dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ciri-ciri pengikut Yesus yang sejati. Pertama, waspadai pengajaran sesat. Yang kedua, menghasilkan buah yang baik. Ketiga, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yang keempat, melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Bisa doa pinggul tangan. Mari kita berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dengan ciri-ciri pengikut Yesus yang sejati ada pada kita. Mewaspadai pengajaran yang sesat, menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Mengaku Yesus sebagai Tuhan bukan hanya oleh mulut saja, tetapi oleh perbuatan kita. Bukan hanya secara di ruang liturgis di gereja secara seremonial, tapi kita juga menunjukkan pengakuan itu bukan hanya dalam bentuk mulut, tetapi dengan perbuatan di ruang publik, di hadapan umum. Dan yang terakhir, kita melakukan kehendak Bapa. Karena kita ini adalah pelaku-pelaku dari kehendak Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku,